negara apa, Tarim itu kota yang pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Mencintai Rasulullah dan mencintai keluarga Rasulullah. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi. Nah, ini menandakan bahwa memang kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Kanjeng Nabi dan cinta juga kepada keluarga Kanjeng Nabi. Yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang boleh dikata kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Aku pasti kalau mau bicara itu ketawa dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali ya. Walinya kalau jalan enggak pernah pakai sendal karena seperti berjalan di atas tanah yang suci, ya kan? Debunya wangi, hembusan pokoknya debunya itu wangi. Sampai diciptakan lagu ya Tarim Baldatul Aulia gitu ya. Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim. Yang perlu diketahui itu bukan sholawat, tapi itu lagu yang diciptakan khusus untuk kota Tarim, yaitu yang ada di negara Yaman begitu ya. Nah, kalau memang Tarim itu Tarim itu kota yang pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Berarti kan bohong gitu. Aku nggak percaya kalau memang kota Tarim itu kota yang suci, kota yang debunya wangi. Aku nggak percaya. Ya buktinya mereka hidup di Indonesia ya udah ratusan tahun gitu, sampai anak beranak pinang sampai sekarang. Nyatanya mereka betah hidup di sini gitu ya. Kalau memang kota Tarim itu kota yang penuh berkah itu ya, debunya wangi, mereka kok nggak pulang ke Yaman saja ya? Kalau debu di Indonesia itu kan membawa penyakit gitu. Kalau debu di debu di Tarim itu kan wangi. Kalau debu di Indonesia itu kan bikin sesak dada gitu. Ya udahlah, pulang aja kalian, pulang ke Yaman saja. Hidup di kota Tarim ya, pulang. Kami ikhlas, pulang saja ya. Nggak usah di Indonesia gitu. Daripada kalian hidup di sini, makan di sini, cari makan di sini, cari pendapatan di sini ya, punya muhibin di sini. Kalian dielulukan, dilem-lemkan, enak hidup di sini. Tapi yang dibicarakan Tarim. Ya udah pulang saja ke Tarim gitu loh. Pulang saja ke Tarim. Ya, pulang. Kami ikhlas lahir batin. Ikhlas ya Allah, pulangkan mereka ya Allah ke negara asalnya. Hidupkan mereka di kota Tarim daripada siang malam Tarim ceramah Tarim. Lah, bikin Mengapa tiba-tiba akhir-akhir ini banyak konten menyerang habaib ya? Ini mohon maaf banget teman-teman. Ada hadis sahih yang menyatakan bahwa
tugas manusia, tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik anak untuk bisa membaca Al-Quran, mencintai Rasulullah dan mencintai keluarga Rasulullah. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi. Nah, ini menandakan bahwa memang kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Kanjeng Nabi dan cinta juga kepada keluarga Kanjeng Nabi. Apa hubungannya dengan para habaib? Ya, kita harus senang cinta kepada para habaib. Nah, pertanyaannya adalah habaib yang seperti apa? Apakah habaib yang ngaku-ngaku atau habaib yang sungguh-sungguh habaib? Teman-teman, saya akan lebih spesifik kepada Abah Habib Lutfi. Ketika saat ini banyak orang menyerang Abah Habib Lutfi bahwa beliau merubah sejarah dan sebagainya, saya secara pribadi masih meyakini Abah Habib Lutfi ini panutan. Kalau ada yang menyerang beliau, insya Allah ya Gusti Allah akan melindungi. Yakin. Saya kenal Abah Habib Lutfi itu sejak saya masih kecil, sejak beliau masih muda, ganteng banget pas muda. Tapi sejak saat itu saya mendengarkan ceramah-ceramah beliau, ngaji-ngaji beliau, diskusi-diskusi ilmiah dengan beliau, tidak pernah sedikit pun Abah Habib Lutfi mengajarkan tentang keburukan. Artinya semua yang disampaikan beliau adalah kebaikan, ilmu, hikmah yang bisa kita pedomani untuk bekal kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat. Tentang kerukunan, tentang banyak hal lah yang saya yakin beliau itu baik. Saya yakin beliau itu alim. Lepas dari beliau itu seorang habaib, misalnya beliau tidak habaib pun saya akan mengikuti beliau, panutan umat itu. Beberapa kali saya sowan ke Pekalongan, saya menyaksikan bahwa Abah adalah insan yang baik, pribadi yang baik, hamba yang baik, pemimpin yang baik, kiai yang baik, ulama yang baik, orang tua yang baik. Ya memang manusia tidak terus sempurna banget gitu, enggak, tapi sepanjang saya tahu beliau itu baik. Bagaimana memperlakukan tamu, bagaimana cara menyampaikan dakwahnya, bagaimana cara memperlakukan orang lain, semuanya saya tidak pernah melihat sekalipun bahwa Abah Habib Lutfi itu mencederai akhlak, enggak pernah. Beliau orang yang santun, berakhlak, beradab, akhlakulnya karimah. Dan beliau orang alim, paham tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang sejarah, paham. Jadi teman-teman mari stop. Kalau ada konten-konten yang menyerang Abah Habib Lutfi, kita harus meluruskan dong. Ulama itu, ciri khas ulama ya, namanya ulama itu kan orang yang berilmu. Ciri khas ulama, tanda-tanda ulama itu adalah satu, dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya dengan baik. Yang kedua, dia punya umat, dia punya murid, beliaunya punya santri dan membimbing santrinya dengan baik. Tidak diajari permusuhan, tidak diajari membuli orang, tidak diajari menyerang orang tanpa tedengaling-aling gitu, nggak ada. Dan ciri ulama yang ketiga adalah selain beliaunya itu tadi punya ilmu diamalkan, punya santri diajari baik, yang ketiga adalah beliau dermawan. Jadi Abah Habib Lutfi, mohon maaf meskipun di rumahnya beliau banyak tamu, semua dihormati, dilayani. Tempat istirahat disediakan, kadang maem diparingi, jajan, minum selalu disuguhi. Ada loh seorang ulama yang kadang-kadang itu menyepelekan tamu. Nah di rumahnya Abah Habib Lutfi di dalamnya enggak. Luar biasa pokoknya, dermawan. Jadi di samping dia punya ilmu diamalkan, kemudian seorang ulama ini
punya santri, santrinya dididik yang baik. Yang ketiga, dermawan terhadap tamu, terhadap santri. Beliaunya dermawan, tahu bagaimana seharusnya menjadi seorang guru itu. Dan yang keempat, beliau membimbing santrinya menuju jalannya Gusti Allah. Dan itu yang bisa merasakan santrinya. Kalau kita sebagai santrinya Abah Habib Lutfi merasakan bahwa wah aku ngaji ngene Abah kok malah kelakuanku saya elek, aku gak yakin bisa mlebu swarga, ya mandek gak apa-apa. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa ngaji di tempatnya Abah itu kita bisa masuk surganya Allah, lanjut. Jangan terpengaruh dengan statement-statement orang yang kita tidak pernah ngaji, kita tidak pernah kenal dengan beliau. Soal apa yang dilakukan Abah Habib Lutfi, kalau itu itu urusan dia sama Gusti Allah. Kita sebagai santri bekti karo guru dan meyakini bahwa Abah Habib Lutfi ini guru kita, ulama kita yang bisa kita ganduli dunia akhirate. Apalagi kalau kita meyakini bahwa beliau sebetulnya juga waliullah. Jadi jangan pernah ragu. Saya secara pribadi menyaksikan bahwa Abah Habib Lutfi adalah guru, mursyid, guru yang alim, guru yang bisa membimbing santrinya untuk menjalani kehidupan di dunia akhirat dengan baik dan benar. Yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang boleh dikata kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para guru besar, para tuan guru, seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, baik jajaran syuriah maupun tanfidiyah, seluruh banom, seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan di siang hari ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat hafidhakumullahu jami'an. Kita senantiasa berharap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sihah wal afiat dan membawa iman Islam husnul khatimah. Para masyayikh, para tuan guru, para guru besar dan seluruh yang hadir, beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno
yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara yang kategorinya menurut Bapak Guruta Ahmad Baso kategori manuskrip atau naskah Bali Lombok. Jadi ada jejaring yang di situ dibagi per zona. Jadi wilayah Jawa, Bali, Lombok, Ternate dan seterusnya hingga Papua yang memetakan tentang jejaring ulama para penerus Wali Songo, khususnya ulama dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, nasihat Sunan Giri. Bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau sangat rajin murasalah, koresponden dengan para tuan guru, para ulama di sini. Dan tidak heran kalau kemudian di Pulau Lombok ini warga NU-nya cukup banyak, karena memang dari sejarah panjang tersebut kita bisa kembali membaca hubungan ruhani, hubungan tidak hanya secara tertulis, tapi kami yakin beliau adalah seorang arif billah, para wali Allah, kekasih Allah yang saling terhubung ruhani mereka, dan keberkahannya kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut tentang, boleh dikata kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, entah bernama neokapitalisme yang kemudian menawarkan pariwisata, menawarkan investasi di tanah kita sendiri, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut. Mengingat bahwa sejarah pintu masuk peradaban Islam di Nusantara ini adalah perairan, pantai, ya, sangat terbuka sekali. Hal yang negatif pun terbuka, yang positif pun terbuka.
Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan nasihat Sayyidul Jadd almarhum Al-Mafullah ya Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, beliau pernah berceramah sekali waktu dalam versi bahasa Indonesia di khalayak ramai seperti di stadion begitu, dan dokumen ini cukup viral di media sosial. Ada yang versi berbahasa Madura tanpa diketahui di mana beliau berceramah. Yang kami ingat semasa kecil dahulu, insya Allah para alumni juga mengingat bahwa beliau seringkali mengumpulkan para santri sekali waktu, tokoh-tokoh teras dari PBNU, dari Jakarta, tokoh negarawan, para politisi dihadirkan untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada para santri dan masyarakat luas di Situbondo. Apa yang beliau kisahkan, ternyata ini menjadi dokumen yang sangat penting. Dalam bahasa Madura beliau menyampaikan, engkok ki enak lembek, kok ki kanak mereng debuna para kiai sepuh. Saya ingat kecil dulu, semasa saya kecil dahulu, saya mendengar pembicaraan para sesepuh dari kiai-kiai. Nah, ini diduga beliau mendengarkannya semasa mondok di Syekhona Khalil Al-Bangkalani, karena di usia antara 7 hingga belasan tahun pernah juga beliau di Kiai Imam Tengkina. Nah, antara dua pesantren itulah beliau masa kecil hingga remaja berada di bimbingan tarbiyah para ulama al-amilin, al-arifin. Syekhuna Khalil seringkali didatangi para tokoh-tokoh ulama nasional. Sebelum tahun 24 ya, tahun 20-an pernah ada 60 ulama berkumpul di Surabaya menyampaikan kegelisahan ketika itu tentang fenomena yang ini sangat diduga kuat produk impor. Jadi Islam yang sengaja didesain oleh penjajah, oleh kolonial untuk menghancurkan akar keagamaan di Nusantara ini. Mereka dilarang untuk berziarah kubur, mereka dilarang untuk tawasul, mencium tangan para ulama, tabarukan, dan seluruh ritual tradisi yang sangat identik dengan Nahdlatul Ulama hari ini. Kegelisahan itu tidak kemudian menemukan solusinya sampai 44 ulama bertemu di Bangkalan di Kiai Muntaha kalau tidak salah ingat. Nah, disitulah mungkin Kiai As'ad mendengarkan para sesepuh dari ulama berkisah adanya tulisan naskah kuno. Lagi-lagi ini manuskrip ya, karena kita sangat kehilangan tokoh-tokoh manuskrip. Padahal kalau melihat peradaban sastra di awal itu, bagaimana kemudian para pelajar dari berbagai agama di Nusantara ini, baik di tanah Jawa, di Bali, di Lombok, belajar menulis pegon. Bagaimana kemudian mereka menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sang sekerta Ono Coroko. Jadi tradisi tulis menulis, tradisi keilmuan ini mewarnai kehidupan para ulama, para dai-dai kita di masa itu. Apa yang tertulis? Kata Kiai As'ad, mengutip diskusi para kiai sepuh bahwa Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah semasa mengaji, bermukim atau mondok di kota Madinah kira-kira 4 abad yang silam ya, karena beliau seusia Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad Sahibur Ratib
yang saya berterima kasih rotibnya dibaca di kantor PWNU ini, sehingga menjadi tambahnya nilai rohani spiritual para pengurus dan seluruh warga NU, khususnya di NTB. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, ternyata Sunan Ampel ini semasa mengaji di Madinah, beliau mendapatkan suatu karomah, bisa muwajahah, berdialog langsung dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mewasiatkan, bawalah ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah ini ke negeri Kiai Asad, sebutnya Indonesia. Nah, saya tidak tahu pasti apakah di manuskrip itu, naskah itu tertulis Indonesia ataukah riwayat bil makna dari Kiai As'ad. Boleh jadi kedua-duanya. Jika kemungkinan yang pertama itu adalah lafadz dari Rasulullah, berarti Rasulullah sudah menyebut Indonesia kepada Sunan Ampel. Jika itu adalah riwayat bil makna, teritorial Nusantara adalah bagian dakwah yang sudah mendapatkan nadrah Rasulullah, sudah dipandang oleh batin Rasul, sehingga Sunan Ampel ditugaskan untuk menyampaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Oleh karena itu, merawat ajaran yang telah disampaikan oleh para sunan, para wali songo ini, hingga diteruskan oleh para ulama, para kiai, tuan guru hampir di seluruh pelosok negeri ini, adalah amanat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah dalil, adalah hujjah. Ada 4 riwayat hadis tentang melihat Nabi, ya. Man ra'ani faqad ra'ani, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadah, dan beberapa riwayat lainnya yang menyatakan bahwa akurasi dari validitas tentang hadis melihat Nabi ini adalah benar. Ini perlu disampaikan bagi yang tanya dalil, kan begitu ya, apa dalilnya, kan begitu. Kalau yang hadir ini insya Allah tidak perlu dalilnya, karena ulama kita sudah dalil, tuan guru kita sikapnya saja sudah dalil. Tapi ini sebagai hujah kita bahwa apa yang menjadi catatan manuskrip itu ternyata memiliki dalil yang kuat, dan itu tercatat di Keraton Cirebon yang disalin dalam bahasa Sangsekerta di Keraton Yogyakarta, mungkin juga di Leiden atau di beberapa perpustakaan di luar negeri lainnya. Nah, ini yang kita kehilangan akar sejarahnya, sehingga kadang-kadang hari ini para warga NU begitu ditanya, apa dalil kamu mengamalkan ini dan itu dan semacamnya, ya karena kita tidak biasa membantah dan tidak terbiasa panjang lebar tentang dalil, ya sudah ikut tuan guru, ikut kiai, yang itu mudah diancam, mudah dipatahkan oleh mereka sedikit-sedikit dengan dalih kullu bid'atin dhalalah. Padahal mungkin ya hafalnya hanya hadis itu saja, tetapi bisa menghabisi kader-kader muda kita yang lemah. Nah, ini titip, mudah-mudahan sejarah ini bisa dibukukan dengan baik dan terus disampaikan. Saya tidak bosan-bosan di berbagai forum KNU-an untuk menyampaikan kisah ini. Nah, Kiai As'ad juga pernah menyampaikan di hadapan para santri tentang kalimat khittah ma'hadiyah. Jadi beliau tidak hanya mempopulerkan khittah NU yang kembali kepada khittah di mana telah pernah dituliskan oleh Hadratus Syekh dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau dengan tulisan tangannya sendiri menuliskan khittatus salaf. Jadi khittah NU adalah khittah salaf, kembali kepada ajaran salafus saleh, sahabat, tabi'in, ya,
tabi'it tabi'in yang seluruhnya bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kitalah yang seharusnya lebih bangga menyebut salaf, bukan yang membawa-bawa nama manhaj salaf, kan gitu. Biasanya yang suka mengaku-ngaku bukan pemiliknya, tetapi yang biasa-biasa yang justru mengamalkannya. Kitalah yang mengikuti manhaj salaf. Kitalah yang seharusnya bangga dengan ajaran para masyayikh kita, ulama kita, telah bersanad silsilah keilmuan akidah kita kepada para salafus saleh. Alhamdulillah. Ikhtitam sebagai penutup bahwa catatan sejarah ini harus diabadikan, didokumentasikan dengan baik. Manuskrip ini harus terawat, ya. Dan di Indonesia masih sedikit tokoh pakar manuskrip, masih sedikit yang serius membidangi tentang persoalan naskah-naskah kuno ini. Alhamdulillah beberapa pesantren sudah merintis kajian-kajian manuskrip tersebut, dan seharusnya Lombok ini juga punya ada pengkayaan keilmuan yang berasal dari manuskrip, karena ternyata tercatat tadi naskah kuno Bali Lombok mencatat peristiwa tentang konspirasi antara kolonial Belanda dengan neo feodalis di zaman itu, tahun 1719. Kenapa kita harus kembali kepada sejarah? Karena akalnya semesta ini adalah sejarah. Kalau kita ingin karakter seseorang mengetahui, kita kan perlu melihat kurikulum vitae-nya. Dia sekolah di mana, pendidikannya di mana, sepanjang sejarah dia, riwayat akademiknya dapat kita baca, ya. Sehingga apakah nanti akan menjadi pengurus NU yang benar NU, atau pernah mau jadi Muhammadiyah tapi gagal, kan gitu ya. Nah, ini untung tidak terungkap ya kurikulum vitae-nya. Alhamdulillah diselamatkan oleh NU ini. Ya, begitulah pentingnya kita melihat akal sejarah dari catatan-catatan naskah para ulama kita. Oleh karena itu kita seharusnya berbangga, bersyukur atas nikmat ajaran yang telah diwariskan dari para masyayikh kita, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Teruslah kita mengkaji kitab-kitab beliau, dan hari ini informasinya akan dimulai pembukaan pengajian kitab. Kitabnya belum ditentukan. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan itu entah ini janjian atau bagaimana, sekarang di mana-mana marak sekali. Jadi mulai dari MWJNU, bahkan di Ranting, kemudian di PC-PCNU, di beberapa PWNU juga memulai kajian-kajian semacam itu. Apakah ini tanda-tanda satu abad NU kembali kepada kejayaannya? Sanu'iduha siratahal ula, ketika tongkat sudah kembali dari perubahan mukjizat ular menjadi tongkat kembali, maka kita berharap NU kembali kepada hakikat perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhasil, marilah kita menjadi pengkhidmah. Kalau dulu guru kita, orang tua kita membawa tongkat dan tasbih, maka hari ini kita membawa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perjuangan yang memiliki nilai spiritualitas seperti tasbih dan nilai organisasi seperti tongkat. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Al-afwa minkum. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi
tanggapan atau komentar dari para emak-emak nih yang mulai geram ya teman-teman melihat masalah nasab ini tak kunjung selesai, dan ada juga yang bertanya-tanya mengapa para kabib-kabib atau kaum Balawi ini tidak pulang atau pergi ke kota Tarim katanya ya, karena kota Tarim ini menurut sejarahnya dan dikenal sebagai kota para aulia. Dan juga di sini tadi seorang mak-mak yang memberikan pencerahan nih tentang Habib Lutfi, memberikan sebuah pengarahan nih pada semuanya tentang Habib Lutfi. Dan tak lupa yang sangat penting sekali ceramah dari Kiai Ahmad Az-Zaim Ibrahimi yang membongkar tujuan dari kaum Balawi, mengapa kaum Balawi ini datang ke Indonesia. Dan ini semoga menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua agar kita mengetahui sejarah-sejarah Balawi datang ke Indonesia atau tujuan dari Balawi datang ke Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.